Shalom. Masih ada sukacita. Yang sukacita lambaikan tangan. Yang belum ngantuk, yang belum ngantuk boleh. Haleluya. Baik, kita siapkan hati kita mau masuk dalam penyembahan. Namun sebelumnya kita buka kitab kita sebagai dasar ibadah kita pada pagi pada sore hari ini dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang yang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk sore hari ini. Tuhan perkenankan kami boleh beribadah. Kami sangat bersyukur Tuhan. Jika kami hari ini mendapati kami masih terus beribadah kepada Tuhan, dan kami diberi kesempatan untuk beribadah, Tuhan terima kasih. Kami mau mempergunakan waktu yang singkat ini untuk menyembah Tuhan, untuk menyembah-Mu ya Tuhan. Karena kekuatan kami, sukacita kami akan mujizat terjadi ketika kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Kami mohon pimpinan-Mu ya Roh Kudus memimpin ibadah ini, awal, pertengahan hingga akhir. Biarlah Engkau saja yang beracara. Biarlah Engkau Tuhan membawa roh kami untuk menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami siap menyembah Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami mau sembah Kau Tuhan, sebab Engkau juru selamat. Haleluya. Haleluya. Yesus Kau juru selamat. Mari sama-sama kita bernyanyi, hanya Engkau juru selamat di hidup kami. Juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku, yang ku pegang hanya janji-Mu, ku percayakan hidupku, ku sembahkan Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lemah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Katakan pujian itu dengan sungguh-sungguh. Sungguh Engkau Tuhan juru selamat kami. Hanya Engkau juru selamat. Benar Tuhan.
Yesus kekuatan. Katakan lebih indah lagi. Ya Allah, sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang menyembunyikan seluruh hidupku. Lewati lembah bersama kami, lewati berikan suaramu, serukan penyembahanmu kepada Tuhan. Biarlah penyembahanmu kepada Tuhan hanya Kau dan Tuhan yang tahu. Bukankah kita tahu bahwa hanya Yesus kekuatan di hidup kita? Yesus, 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 kami sembah kekudusan-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Ini kami Tuhan, kami telah membuka mulut kami dengan ketulusan hati kami. Kami mengatakan satu-satunya juru selamat kami, tiada yang lain Tuhan, hanya Engkau sendiri Yesus. Terima kasih Engkau telah menyelamatkan kami. Haleluya.
Terima kasih Tuhan. Kami puji, kami sembah nama Yesus. Kami puji, kami sembah nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Sebab Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kami menyembah Kau sebagai Bapa dan sahabat kami, Tuhan. Engkau Bapa yang peduli kepada kami. Terima kasih Tuhan. Walau lewati lemah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan. Mari Bapak Ibu letakkan tangan kirimu di dada dan katakan, ku sembah Kau Allahku, ku sembah Kau Allahku, Yesus Bapa, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan di hidupku. Kita memuliakan nama Tuhan. Benar Tuhan, Engkau lebih kuasa daripada usaha bagi kita. Kamu lebih lagi menyembah Tuhan dengan pujian kami. Kamu mau mengatakan, Yesus jalan kebenaran dan hidup bagi kami. Engkau yang semua memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Kita percaya bahwa Yesus adalah juru selamat dan Tuhan kita bagi kita semua. Amin. Oh, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali katakan, Yesus jalan kebenaran dan hidup. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu Yesus katakan. Aku percaya, di dalam namanya ada keselamatan. Katakan glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Sekali lagi. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itu
glory, 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 haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Katakan lebih kencang, dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus ada keselamatan. Sekali lagi, di dalam nama Yesus ada keselamatan kekal. Haleluya. Masih bersemangat puji Tuhan? Masih bersuka cita? Haleluya. Kita mau katakan kita diberkati, aku diberkati, semua diberkati. Haleluya. Kasih setiamu yang terbagiku, iman kebajikan tersedia bagiku. Sebab alasanku limpahkan anugerahnya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk penyertaan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semua diberkati, amin. Semua Tuhan diberkati, amin. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, amin. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab apa? Sebab alasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanmu untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas alasanmu Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Semoga diberkati, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh luar biasa pujian kita. Kita telah berkata bahwa aku telah diberkati. Puji Tuhan. Meskipun kita bergoyang itu tidak seperti orang yang baru saja menerima berkat, tapi puji Tuhan semua bersuka cita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau hati kita diselidiki. Ketika Daud pernah berdoa kepada Tuhan, ia tidak berdoa seperti Yabes. Kalau Yabes berdoa, kiranya Tuhan menjauhkan aku dari segala apapun yang berbahaya. Kiranya Tuhan berkati. Doa Yabes salah? Tidak. Namun Daud memilih untuk berdoa, ujilah aku ya Tuhan, selidiki aku ya Tuhan. Sungguh mulia dan sungguh terbuka Daud berdoa kepada Tuhan. Demikian kita siang hari ini kita mau bernyanyi untuk Tuhan berkenan menyelidiki hati kita.
Apakah kita masih di dalam genggaman Tuhan? Apakah kita masih di dalam dekapan Tuhan? Katakan, ujilah aku ya Tuhan, selidiki aku. Mari sama-sama katakan, ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Mari katakan pujian ini dan lebih sungguh-sungguh. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta kepadamu Tuhan, padamu Tuhan, aku rindu hadiratmu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran. Kami nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak
penyembahan kami tidak pernah berhenti di hadapan Tuhan. Biar hati kami memiliki hati yang haus akan kehadiran Tuhan. Biar kami memiliki hati yang haus ketika kami masuk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan itu akan memuaskan kami Tuhan. Dan penyembahan kami akan membuka pengharapan baru bagi kami. Di saat kami menyembah Tuhan, pikiran kami yang terbatas diubahkan. Di saat kami menyembah Tuhan, hati kami yang tidak mengerti diubahkan oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan, saat kami menyembah Tuhan, tangan Tuhan terbuka di tempat ini. Dan Engkau sudah membuka setiap kasih setiamu untuk akan memberkati setiap umat Tuhan. Karena ketika kami beribadah di hadapan Tuhan, Tuhan perhitungkan itu sebagai kebenaran bagi Engkau. Dan ruangan ini hanya ada dalam atmosfer ilahi Tuhan. Ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami diajar, kami dibentuk agar kami menjadi pribadi-pribadi yang layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa Tuhan. Haleluya, amin. Salam. Ya, selamat hari Minggu. Sekali lagi, salam. Iya. Gimana kabarnya? Iya. Jangan sampai nggak luar biasa loh. WL-nya sampai sudah pindah tempat dari sana ke sini. Kalau sampai masih ngantuk, apalagi pelayan-pelayan Tuhannya dari pagi ya, saya percaya matanya masih terbuka. Amin. Ya karena apa? Memang kekuatan kita terbatas ya. Kenapa kekuatan kita sampai terbatas? Iya, kita nggak lebih daripada sang pencipta. Karena Tuhan yang menjadikan kita, jadi kita bukan manusia super. Ada saatnya kita lelah, ada saatnya kita capek. Tetapi jangan sampai mengeluh. Amin. Bersyukur itu boleh, tapi mengeluh jangan. Banyak orang mengeluh. Banyak orang merasa, kenapa ya hidup saya begini? Waktu kita menyembah Tuhan itu enak Bapak Ibu. Makanya boleh saya sarankan, kalau ada waktu boleh datang ke tempat ini menyembah Tuhan. Siang boleh, pagi boleh, setiap hari Jumat ada, setiap hari Kamis juga ada. Karena apa, saat kita menyembah itu kita diisi. Bagaimana kita mau kuat, kita tak pernah menyembah Tuhan. Mungkin Bapak Ibu nggak sempat datang di sini, tapi di rumah boleh. Karena saya sendiri juga tahu, belajar dan tahu ya. Ketika orang menyembah Tuhan, kekuatannya yang terbatas itu bisa bertambah. Kelemahannya yang kelihatannya seringkali menghancurkan, yang seringkali menjatuhkan, Tuhan bisa pulihkan. Tuhan bisa isi. Makanya kadang-kadang kita heran, kok dia bisa? Bukan karena dia bisa, tapi dia mengandalkan Tuhan. Bukan karena dia sanggup, karena dia tahu hidup ini milik Tuhan, bukan milik saya. Tadi lagunya, ku sembah kau Allahku. Sembah Tuhan dulu, berkat itu belakangan. Amin. Kenapa saya bisa bilang seperti ini? Beberapa waktu yang lalu, belum lama, waktu saya mendengar kesaksian seorang hamba Tuhan, maaf Bapak Ibu, orangnya bukan orang pelayanan, orang biasa. Waktu dia datang ke tempat itu, saya melihat dia kok compang-camping. Bagi saya nggak masuk hitungan. Ya. Lalu waktu dia kesaksian, dia ngomong begini, Tuhan itu nggak butuh kita minta-minta. Senangkan Tuhan terima Allah. Saya kaget. Saya pulang itu saya berdoa sama Tuhan, ampuni saya. Seringkali saya banyak minta sama Tuhan. Tuhan itu sudah kasih kita porsi masing-masing. Tapi kita seringkali nggak senangkan hati Tuhan. Makanya ada lagu sembah Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Ada banyak orang menyembah karena ada sesuatu yang dia mau, bukan mau menyenangkan hati Tuhan. Di situ saya paham, Tuhan nggak menakar kita. Bukan berarti kita punya banyak pelayanan yang banyak, kita kelihatannya wah enggak, Tuhan nggak tertarik. Tuhan hanya tertarik. Bahkan waktu saya pernah belajar, bahkan setan pun bisa gemetar waktu orang lemah berlutut berdoa. Amin. Amin. Banyak orang kelihatan pintar, kelihatan bisa, tetapi yang membuat engkau mampu bertahan, bagaimana engkau punya hubungan dengan Tuhan. Tuhan menjaga, Tuhan melindungi. Engkau nggak sampai jatuh. Kenapa orang bisa jatuh? Bukan karena mereka nggak mampu, tetapi seringkali mereka mengabaikan waktu-waktu bersama Tuhan. Dan satu hal yang pasti Bapak Ibu,
Ketika kita mengalami masalah, jangan minta masalah itu cepat selesai. Tuhan tahu jalannya, kita yang gak tahu jalannya. Ada lagu kan, saat kau berdoa Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar. Kenapa sampai mujizat itu gak terjadi? Mungkin kita belum layak. Dulunya itu kalau berdoa saya ngotot, harus yang ini Tuhan, harus yang ini pokoknya, harus yang itu Tuhan. Saya maunya begini. Saya punya catatan sampai buku saya penuh. Saya kayak proposal sama Tuhan, harus yang ini Tuhan. Tapi ketika suatu hari Tuhan berkata saya, bukan itu yang akan membuat kamu nyaman, justru itu membuat kamu jatuh. Semenjak saat itu saya buang semua permintaan itu. Saya hanya mau supaya kita menyenangkan hati Tuhan. Ketika engkau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan, apa saja hal kecil apapun Tuhan bisa bertanggung jawab. Tuhan gak ngajarkan dari hal yang besar. Kelihatannya kadang-kadang Tuhan ngajar dari hal yang kecil. Mungkin dalam rumah tangga kelihatannya sepele, kan cuma berapa orang, suami istri anak-anak. Mungkin di tempat kerja kita nggak seperti orang-orang lain yang kelihatan hebat, wow gitu, enggak. Tapi Tuhan bisa membuat itu menjadi nilai di hadapan Tuhan, itu yang penting. Jangan tertarik dengan tipuan dunia ini justru membuat engkau terseret. Tapi tertariklah kepada firman Tuhan, amin. 1 minggu itu cuma dengar firman Tuhan 1 jam, Senin sampai Sabtu. Kita ngapain gak tahu. Kita punya waktu berapa lama sama Tuhan gak tahu. Ada orang yang sudah lama ikut Tuhan, bahkan gak punya jam doa, gak punya hubungan sama Tuhan. Terus bagaimana? Bagaimana mau diajar oleh Tuhan? Gak pernah baca Alkitabnya penuh dengan debu, dilap pakai handuk pun gak habis. Gak usah pakai tisu, karena gak tahu dibaca. Sekarang kan banyak versi kan punya HP, baca firman Tuhan. Kenapa saya bisa katakan seperti ini? Karena firman berkata, maka jiwa pun kuat karena firman Tuhan. Saya pernah katakan di firman Tuhan di Matius itu dikatakan, jiwamu pun mendapat ketenangan. Kalau makan nasi kenyang, tapi jiwa belum tentu tenang. Tapi baca firman Tuhan, jiwa itu bisa tenang, hati pun tenang. Kalau kita semakin sering menyembah Tuhan, sering baca firman Tuhan, kalau kita nggak baca, kita rasa kita punya utang sama Tuhan. Oh iya, aku belum menyembah Tuhan. Kenapa saya bisa ngomong seperti ini? Karena hari-hari ke depan nggak akan lebih baik dari hari kemarin. Persiapkan hidup kita supaya kita memiliki potensi iman yang kuat di hadapan Tuhan. Kita mencari orang-orang Kristen yang kuat, berakar, tertanam. Bagaimana mau berbuah kalau nggak tertanam? Tertanam lebih dahulu supaya bisa menjadi berkat. Di situasi sulit kita masih aman-aman saja. Amin. Amin. Sampai hari ini kita dipelihara Tuhan. Kita nggak sampai sakit, kita nggak sampai malah petaka menyembah, kita nggak. Sekalipun itu terjadi, Tuhan meluputkan. Sekalipun itu Tuhan izinkan terjadi, Tuhan ajarkan. Engkau punya iman yang baik di hadapan Tuhan, punya iman yang sempurna di hadapan Tuhan. Kenapa Tuhan bisa didik kita dengan keras supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak gampangan. Amin. Yang sudah lama di sini, boleh saya singgung sedikit. Bapak Ibu kan tahu kan gereja kita di tempat ini kayak apa? Terus kena angin, terus kiri kanan diterpa segala macam. Tapi sampai hari ini kita masih ada karena Tuhan. Masih bisa beribadah, masih bisa setia. Pelayan-pelayan Tuhan yang terpanggil masih bisa melayani Tuhan, masih bisa ya memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, tapi itu karena Tuhan. Di saat gagal, banyak orang memilih untuk menyerah. Tetapi yang saya mau singgung sedikit di sini, di saat gagal, ada beberapa hal yang membuat kita harus paham. Pertama, di saat kita gagal, masihkah kita ingat Tuhan? Atau kita kecewa kepada Tuhan? Atau kita katakan, buat apa saya jadi orang percaya? Toh masalah saya gak habis-habis. Buat apa saya jadi orang percaya? Buat apa saya melayani Tuhan? Kelihatan hidup saya kacau balau, hancur. Orang lain kok baik-baik saja. Buat apa saya melayani Tuhan?
hidup saya kok biasa-biasa saja. Enggak usah takut, Tuhan pasti bertanggung jawab. Tuhan gak tertarik dengan apa yang kita miliki. Tuhan hanya tertarik hatimu di hadapan Tuhan. Tadi pagi saya sempat katakan, Tuhan hanya bentuk engkau menjadi pribadi yang menyenangkan hati Tuhan. Lalu yang kedua, Tuhan uji engkau sampai Ayub katakan, Ayub pasal 23 ayat 10 dia katakan, dia akan menguji engkau supaya engkau timbul sebagai emas yang murni. Yang mungkin pernah lihat kan, kalau mau dimurnikan itu dibakar, gak enak. Mungkin Tuhan bakar hidup kita, ada bagian-bagian yang Tuhan bakar. Hati kita gak berkenan kepada Tuhan, dibakar oleh Tuhan. Pikiran kita yang gak berkenan kepada Tuhan, dibakar oleh Tuhan. Sakit, iya. Kita suka menyimpan dendam, suka iri hati, suka kecewa. Tuhan bakar, sakit, iya sakit. Tapi Tuhan mau jadikan engkau lebih baik daripada hari kemarin. Enggak, masalah itu enggak hanya membuat kita itu terjatuh, enggak. Lalu yang kedua, di saat kita gagal, masihkah kita bersyukur kepada Tuhan? Atau justru menyalahkan diri sendiri, menyalahkan Tuhan, menyalahkan orang lain? Lalu yang ketiga, pada waktu kita gagal, masihkah kita katakan Tuhan sanggup? Atau kita berkata begini, lebih baik saya mati saja daripada saya hidup. Lebih baik saya pergi saja daripada saya di situ nggak dapat apa-apa. Atau yang keempat, di saat kita gagal, masihkah kita pikirkan orang lain atau hanya fokus kepada diri sendiri? Banyak orang pikir dirinya sendiri, yang penting dia aman, orang lain tidak urus. Bagaimana kita mempunyai kasih, kita harus peduli kepada orang lain. Mungkin kita tidak bisa beri apa-apa, doakan mereka. Doa itu lebih penting, bisa membuat mereka itu kuat. Percayalah, di setiap persoalan pasti ada jalan keluar. Tuhan punya jalannya, Tuhan punya aksesnya, punya kartu. Kalau Bapak Ibu masuk ke tempat ini tadi, kalau yang naik mobil, naik sepeda motor harus akses dulu di depan, nggak akses nggak bisa, portalnya tutup, tabrak. Tuhan punya aksesnya, hanya Tuhan yang punya, kita nggak punya. Tuhan punya jalannya, connect-lah dengan Tuhan supaya Tuhan berikan aksesnya itu. Kita bisa lewat. Jangan heran ketika kadang-kadang kita merasa saya sudah setia sama Tuhan. Dan saya katakan Ayub dari pasal 23 ayat 10, saya sudah setia sama Tuhan, kenapa banyak tantangan gak pernah selesai-selesai. Saya sudah setia melayani Tuhan, saya sudah setia begini. Tapi kenapa hidup saya seperti begini saja, gak pernah berubah. Tuhan bisa melimpahkan segala kesulitan, bukan karena kita berdosa, tetapi satu tujuan Tuhan, supaya engkau murni di hadapan Tuhan. Murni tak bercacat celah, kata firman Tuhan. Kalau nggak salah saya pernah katakannya, air kalau di dalam sebuah tampungan, kalau nggak pernah diobok-obok, bagaimana tahu kalau di dalamnya itu kotor? Dioyak-oyak, mungkin disaring, supaya tahu kalau air itu kotor. Kita kadang-kadang seperti itu di hadapan Tuhan. Tuhan saring kita, Tuhan tampik, kata-kata ini menusuk Bapak Ibu. Kenapa saya bisa ngomong ini levelnya sudah naik? Karena mungkin persoalan kita levelnya sudah 5. Orang lain kau kelihatan enak-enak, saya kok levelnya sudah 5. Karena Tuhan tahu kau punya kemampuan level 6. Makanya kadang-kadang Tuhan sampai mendekati. Masalah itu mungkin kadang-kadang berat. Di saat masalah berat, berdiam dirilah dan tanya kepada Tuhan. Karena Tuhan tahu. Kita yang tahu. Bahkan Tuhan tahu kemampuan kita lebih dari kita sendiri. Jangan ukur Tuhan dengan kemampuanmu, Tuhan lebih tahu daripada kita. Bahkan Tuhan tahu kita mampu, makanya Tuhan kasih. Dan Tuhan enggak tahu kita enggak mampu, enggak mungkin Tuhan kasih. Kata firman Tuhan, di saat engkau mengalami pencobaan, Tuhan punya jalan keluar. Pencobaan-pencobaan itu biasa, tidak melebihi kekuatan manusia. Kalau kita sering baca firman Tuhan, saat kita sulit, kita ingat. Di Matius juga dikatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan berikan kerajaan kepadamu. Ingatkan janji firman Tuhan. Ingat firman Tuhan, janji Tuhan, bahwa Tuhan itu pasti memberikan yang terbaik. Jangan terlalu banyak mengomel, jangan terlalu banyak protes. Ikuti
proses Tuhan. Amin. Ayo colek kiri kanan, katakan jangan banyak ngomel, jangan banyak protes. Ikut apa maunya Tuhan. Ya, yes. Ya. Jangan banyak ngomel ya. Karena kalau kita ngomel nggak menambah kekuatan, malah merontohkan. Bukannya persoalan selesai, malah menambah persoalan. Kalau kita protes sama Tuhan, nggak mungkin Tuhan langsung angkat. Malah Tuhan kasih yang lebih daripada itu. Sakit, iya sakit. Saya pernah menonton sebuah video. Tuhan itu punya tangan seperti besi itu loh, yang dari kepala sampai bawah. Terus kita mau gimana coba? Kalau Tuhan sudah tempel itu, terus kita mau ngapain? Seperti HP ini loh, holdernya itu nggak bisa dia kemana-mana, tetap dia di situ. Ya, kadang-kadang kita seperti Tuhan yang atur kita, bukan kita yang atur Tuhan. Kadang-kadang kita merasa saya yang atur Tuhan. Jadi hari ini saya nggak tahu persoalan kita ada di mana. Boleh ditayarkan 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13. Kalau bicara tentang pergumulan Bapak Ibu, justru pergumulan itu menghasilkan pengharapan. Amin. Pergumulan itu menghasilkan pengharapan. Jangan pernah bosan. Saya kok bergumul terus Tuhan, gak pernah habis-habis. 1 Korintus 10 ayat 13. Kenapa Tuhan saya kok bergumul terus, orang lain kok enak-enak? Saya doa gak habis-habis Tuhan. Kata Pak Medi, puasa 40 hari 40 malam, gak selesai-selesai. Ya, sampai kehabisan tenaga, kehabisan akal. Kenapa? Karena kita paksa Tuhan. Kita paksa apa yang menjadi mau kita Tuhan lakukan, gak mungkin. Minggu lalu saya katakan apa? Sampai rambut kita habis pun belum terjadi. Karena bukan itu yang berkenan kepada Tuhan. Sampai justru kita kehabisan cara. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian. Seorang hamba Tuhan katakan, kadang-kadang Tuhan tangkap kita seperti jerat. Saya ingat saya dulu pada di desa itu orang kalau jerat kurung itu, pagi itu kakinya ke atas, sampai nggak sadar. Ya kalau di kampung itu kadang-kadang dijerat, apalagi kalau babi hutan. Pagi itu bisa tergantung di atas pohon. Bagaimana dia mau lepas dari tali itu? Saya pernah melihat bagaimana dia berusaha sampai kepalanya ke atas, kakinya, kepalanya ke bawah, kakinya ke atas. Dia nggak sadar kalau dia hanya ingin untuk lepas. Kadang-kadang waktu Tuhan jerat kita, kita seperti itu. Kita ingin cari jalan keluar, tapi itu tidak berkenan kepada Tuhan. Sampai kita nggak bisa. Dari situ saya sadar, jangan sampai tunggu dijerat dulu. Lebih baik berkenan kepada Tuhan. Amin. Lebih baik tanya Tuhan. Jangan sampai dijerat dulu. Gak enak, sakit kan? Coba kita baca. 1, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Amin. Ini firman Tuhan, bukan saya. Enggak usah takut. Setiap pencobaan itu punya akses jalan keluar sendiri. Tuhan tahu jalannya. Enggak usah tanya kepada orang lain, tanya kepada Tuhan karena Tuhan tahu. Kita ini manusia-manusia yang lemah, sehingga kadang-kadang Tuhan mengajarkan kita lewat persoalan. Bapak Ibu tahu, semua ajaran kekristenan tidak pernah mengajarkan bahwa ketika kita menjadi percaya kita terhindar dari persoalan. Enggak. Justru Tuhan katakan, ikut Tuhan harus menderita. Kata firman Tuhan, ikut Tuhan harus menyangkal diri, pikul salib. Enggak kan, kamu ikut saya aman-aman saja. Enggak. Waktu Tuhan panggil murid-muridnya, tinggalkan semua yang membuat kamu nyaman, ikut saya. Tuhan cuma bilang ikut aku, gitu. Kita kan bingung, terus mau ikut bagaimana? Kadang-kadang jalannya nggak pasti. Terus saya mau kemana ini Tuhan? Kok nggak ada jalan keluarnya Tuhan? Bagaimana ini? Itu yang kadang-kadang membuat banyak orang gagal, karena mereka berpikir, oh ikut Tuhan kok jalannya kok begini ya? Kok nggak pasti-pasti? Lalu yang ketiga, kadang-kadang penderitaan atau pergumulan itu disebabkan oleh banyak faktor. Mungkin kadang-kadang kesalahan kita sendiri. Kalau kita sudah gagal, kalau kita ternyata kalau dulu saya nggak pilih ini, nggak mungkin seperti ini. Sudah terlambat. Penyesalan itu selalu datang
terlambat. Kalau awal itu pendaftaran katanya, kok kenapa begini Tuhan? Sudah terlanjur, jalani saja. Lalu yang ketiga, kadang-kadang kita ingin menggeser pergumulan itu lebih cepat, lebih baik. Tapi kita salah, karena caranya salah. Jadi yang ketiga, saat kita punya pergumulan, berdoa kepada Tuhan, harus punya cara yang benar. Amin. Punya cara yang benar, pasti punya jalan keluar. Jangan caranya salah, Tuhan tak buka jalan. Lalu yang keempat, sana dikatakan bahwa Tuhan paling tahu kekuatan kita dan Tuhan paling tahu cara untuk menolong. Kenapa kita kadang-kadang lebih tahu daripada Tuhan? Karena kadang-kadang manusia itu kadang tidak hati-hati dalam memilih, asal pilih saja, dari seringkali gagal. Jangan cepat-cepat minta hikmah daripada Tuhan dulu. Tanya Tuhan, boleh tak? Bukan berarti semua hal harus ditanyakan. Tapi kalau kita biasakan Bapak Ibu, kita akan enak. Tuhan, ini boleh. Apa ini berkenan kepada Tuhan? Dari hal kecil sampai hal besar kita biasakan. Kalau kita nggak pernah tanya kepada Tuhan, kadang-kadang kalau kita sudah jatuh baru kita kaget. Iya Tuhan, kemarin saya nggak sempat. Kenapa banyak orang gagal? Karena seringkali tidak melibatkan Tuhan. Jalan duluan baru minta izin sama Tuhan. Kalau kita lebih tahu, ingat kata-kata ini. Kalau kita lebih tahu, suatu saat jalan itu tertutup, kita bingung, kita mau kemana? Jangan lebih tahu daripada Tuhan, karena Tuhan lebih tahu. Halnya sepele, Tuhan lebih tahu, bukan kita yang lebih tahu. Manusia ini kadang-kadang lebih pintar daripada Tuhan. Ada 4 hal yang bisa menolong kita untuk kita bisa mengerti maksud Tuhan. Yang pertama, kadang-kadang kita mau, Tuhan mau, ini enak. Lalu yang kedua, kadang apa yang kita mau tapi Tuhan tidak mau. Ini kelasnya sudah mulai levelnya naik. Kadang-kadang kita mau tapi Tuhan tidak mau. Lalu yang ketiga, kadang-kadang Tuhan mau, kita yang tidak mau. Sulit kita pilih kita sendiri daripada pilih punya Tuhan. Lalu yang keempat, proses itu lebih penting. Amin. Semua barang menghasilkan hasil yang baik diproses dulu. Saya pernah bikin roti goreng gagal. Sampai hari ini saya malas mencoba lagi. Ya, ini hasil sepele loh, roti goreng. Karena saya punya anak, mah saya mau roti. Saya beli bahan semua. 3 kali gagal, saya capek. Dari hal kecil ini saya belajar. Bayangin bikin roti goreng bisa gagal. Karena saya nggak punya potensi di situ. Sampai semua YouTube saya buka, tetap aja memang jadi, tapi nggak seperti yang saya mau. Ya, nah itu loh. Bayangin ini roti goreng bisa gagal. Jangan sampai pisang goreng gagal ya. Paling gampang. Ya jangan pilih, proses itu penting. Amin. Proses itu penting. Saya pernah melihat orang buat roti. Mesinnya itu besar sekali, tinggi, bulat di bawah. Muternya itu loh, seandainya manusia bisa putus leher. Ya, seandainya manusia bisa putus leher. Begini. Bayangin, karena Tuhan itu putar kita sampai kadang kita, Tuhan sudah cekot-cekot Tuhan, nggak mari-mari. Tuhan putar-putar kita supaya kita jadi lebih baik. Amin. Tuhan putar-putar kita supaya kita menjadi alatnya. Kadang-kadang di pelayanan memutar-putar kita sampai kita mau mengikuti apa petunjuk Tuhan. Karena dalam keluarga Tuhan putar-putar kita sampai kita menjadi pribadi yang baik. Karena di pekerjaan Tuhan putar-putar itu sedang masalah datang, kegagalan datang, supaya kita belajar berpegang kepada Tuhan, supaya apa yang kita kerjakan indah, baik menurut ukuran Tuhan, bukan baik menurut ukuran kita. Biarkan firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi kita. Kita boleh tenangkan hati kita di hadapan Tuhan. Tenangkan hatimu di hadapan Tuhan. Kalau hari ini ada yang gagal dalam hidupku, jangan pernah mengeluh. Kalau hari ini ada sesuatu yang diambil daripadamu, jangan berprotes kepada Tuhan. Kalau hari ini hidupmu kelihatannya tidak baik-baik saja, jangan tanya kenapa ini begini Tuhan.
tanyalah Tuhan, sebetulnya maksud Tuhan itu yang apa, supaya jangan engkau menyalahkan Tuhan, engkau jangan salah sangka terhadap Tuhan, karena Tuhan lebih tahu daripada engkau. Terima kasih Tuhan, katakan saat kau perlu Tuhan tahu. Pastikan Tuhan dengar setiap seruanmu. Saat kau minta Tuhan, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Tuhan bisa bekerja saat engkau percaya. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Kita sembah Tuhan. Tuhan bisa membuat engkau sampai paham maksud Tuhan. Roh Kudus, lakukan segala perkara-Mu bagi setiap umat Tuhan. Setiap tanda-tanda ajaib itu tidak akan pernah berhenti terjadi. Ketika kau layak di hadapan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Katakan apa yang bisa kau katakan. Bapa, Engkau lebih tahu daripada kami. Kami perlu Engkau, Bapa, lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari nafas kami Tuhan, kami perlu Engkau, Bapa. Terima kasih Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sangat baik untuk mengajar kami Tuhan, sampai kami bisa paham maksud Tuhan. Kalau hari ini Tuhan putar apa yang Engkau mau, bukan berarti Tuhan jahat. Hari ini Tuhan tidak menjawab pergumulanmu, bukan berarti Tuhan tidak sayang kepadamu. Hari ini mungkin setiap janji Tuhan belum tergenapi, bukan berarti Tuhan gak mau untuk menjawab setiap harapanmu. Tetapi waktu Tuhan yang terbaik. Bahkan jalan Tuhan lebih baik daripada apa yang engkau pilih. Firman Tuhan bisa mengajar engkau dengan baik supaya engkau hidup benar di hadapan Tuhan. Firman Tuhan katakan orang benar tidak akan pernah jatuh sampai tergeletak. Bahkan firman Tuhan katakan orang benar bahkan sampai 7 kali dia jatuh, Tuhan sanggup. Terima kasih Tuhan. Terkadang kami lemah Tuhan, terkadang kami lalai Bapa.
Terkadang kami gagal untuk melakukan apa maksud Tuhan. Tapi ketika kami mendengar firman Tuhan, biar keputusan kami diubah oleh Tuhan, hati kami dibentuk oleh Tuhan, bahkan setiap komitmen kami dipertajam oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat firman Tuhan pada sore hari ini Bapa. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami bersyukur Tuhan.